Kuota rehabilitasi Margo Laras Pati penuh. Gudang penyimpanan kayu di Rembang, Jawa Tengah terbakar hebat. Partai Golongan Karya atau Golkar Kabupaten Rembang memperingati HUT Golkar dengan mengadakan lomba zumba di halaman gedung DPD setempat. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, kuota rehabilitasi Margo Laras Pati penuh, daftar antrian pun semakin panjang menanti. Hal ini berdasarkan pertimbangan fasilitas yang ada. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Laras Pati kapasitasnya penuh. Terdata terdapat 115 orang residensial yang menerima manfaat dengan rincian 92 laki-laki dan 23 perempuan. Hal ini lantaran kapasitas yang tidak memadai jika ada penambahan penerima manfaat. Dari 115 orang tersebut juga memerlukan fasilitas dan ruang untuk beraktivitas. Apalagi sejak tahun 2021, Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Laras Pati multilayanan, sehingga melayani seluruh penyandang kesejahteraan sosial, baik anak, lansia disabilitas, dan disabilitas mental. Kepala Sentra Margo Laras Pati menuturkan, untuk saat ini kuota sudah penuh, pasca dilakukan reunifikasi atau pemulangan 10 orang dikarenakan telah terdapat kemajuan dan kemandirian hidup yang telah dipastikan melalui pengecekan petugas. Sekarang udah full. Sudah full. Mungkin ada antrian tunggu atau seperti apa? Ada. Justru banyak antriannya banyak. Tapi kita kan sesuai dengan kapasitas ya Mbak. Nggak mungkin kita jeli-jeli gitu. Soalnya kita juga mereka juga butuh ruangan yang nyaman untuk istirahat, untuk tidur, untuk melakukan aktivitas. Kalau mungkin daftar antriannya sekarang berapa Bu? Terdata? 10 ya? Mungkin 10-20 ya. Kemarin Pak kita panggil 10 juga. Untuk diketahui, residensial yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Laras Pati didominasi rentang usia 30 hingga 40 tahun dan penyakit skizofrenia. Kendati demikian, para penerima manfaat tersebut setiap harinya diberikan bimbingan untuk melatih kemandirian hidup serta keterampilan yang beragam seperti membatik, bertanam, dan berternak. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan sebuah bangunan gedung penyimpan kayu di Rembang, Jawa Tengah. Diduga api berasal dari pembakaran sampah warga dan merembet ke area gudang kayu. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api terus membesar saat kebakaran menimpa sebuah gudang kayu di Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Jawa Tengah pada Minggu siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran bahu-membahu menjinakkan kobaran api yang terus membesar. Besarnya kobaran api dan luasnya lokasi serta banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan melakukan proses pemadaman api. Menurut keterangan warga, Budi Suseno mengatakan kebakaran terjadi diduga akibat percikan api yang berasal dari pembakaran sampah warga di sekitar lokasi yang kemudian menyambar ke tumpukan kayu, lalu membesar dan membakar seisi gudang. Setengah 12 Pak ya? Iya. Pak, kalau yang terbakar itu gudang khusus kayu aja atau ada penyimpanan lain Pak? Misalnya Khusus kayu Pak. jenis apa Pak kayu itu Pak? Yang Jati. kayu jati ya? Ini Pak. Jati tua ya Pak ya? Iya, jati itu Biasanya digunakan untuk apa Pak? bahan itu. Cuma untuk mebel ya. Untuk mebel yang ada ya? Sedikitnya terdapat 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman di gudang kayu tersebut. Petugas terus berupaya memadamkan api agar api tidak merembet ke permukiman warga yang berada di belakang gudang. Untuk pemadaman mengisolir api biar tidak merembet ke permukaan lain. Nanti api masih kondisi merah,
dan belum kita mengatasi kesulitan. Kesulitan apa Pak ini Pak? Untuk kesulitan memang akses dari timur ini ke lantai tembok. Kita belum tahu apa yang terbakar di bawah, apakah ada bahan yang cair atau tidak. Dan untuk suplai air kita sementara minta PDAM. Setelah berjibaku dengan api selama 4 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya dapat memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Minggu 22 Oktober 2023, Partai Golongan Karya atau Golkar di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah memperingati Hari Ulang Tahun atau HUT di halaman gedung DPD setempat dengan menggelar lomba zumba untuk umum. Sekitar 200 peserta yang didominasi oleh emak-emak tersebut saling adu kemampuan di hadapan juri. Cuman 1 kursi ini, kalau Golkar nanti lebih dari 1 kursi mungkin acaranya lebih besar lagi, Bu. DPD Golkar Rembang memeriahkan HUT Golkar ke-59 dengan berbagai rangkaian acara. Dimulai dari tanggal 20 Oktober yakni ziarah ke makam pahlawan, tasyakuran, santunan anak yatim, dan pada puncaknya Minggu 22 Oktober menampilkan salah satu band lokal Pati bergenre pop Jawa, serta lomba zumba yang diikuti sekitar 200 peserta. Adanya puluhan door prize, piala, dan uang tunai membuat acara HUT Golkar semakin meriah. Ketua DPD Golkar Anjar Krisniawan yang juga merupakan calon anggota legislatif Dapil Lasem dan Panjur turut hadir dan memberikan sambutan. Di sela-sela acara, Anjar mengatakan bahwa ini bukan kali pertama DPD Golkar Rembang memeriahkan HUT Golkar. Untuk tahun kemarin digelar jalan santai dan tahun ini rangkaian puncaknya lomba zumba untuk umum dengan tema karya sehat.
Kegiatan tersebut mengandung harapan kepada masyarakat Indonesia semakin sehat. Saat disinggung mengenai Cawapres, Anjar mengatakan bahwa Golkar satu komando hingga akar rumput, yakni mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang disandingkan dengan Prabowo Subianto. Tahun ini kita mengadakan untuk acara Sumber dan Aerobik. Kita belum hafal karena pendaftaran masih berjalan. Ini untuk umum Pak ya? Untuk umum. Ada door prize apa nggak Pak? Ada door prize, ada dia juara 1, 2, 3, ada door prize menarik untuk teman-teman yang pecinta zumba, holik lah istilahnya ya. Dari Cawapres, dari Rapimnas kemarin mengusung Mas Gibran Raka Buming Raka sudah ditetapkan di Rapimnas, cuman mengenai deklarasinya masih menunggu dari Soki Pusat. Yusuf Hadi Setiawan selaku Sekretaris DPD Golkar Rembang yang juga Ketua Panitia Acara berharap agar nantinya di pemilu 2024 Golkar dapat lebih eksis lagi dan dapat tambahan kursi untuk anggota DPRD. Pihaknya juga berharap Partai Golkar diterima lebih baik lagi di masyarakat, seperti halnya saat ini dengan tingginya antusias warga mengikuti lomba Zumba. Bahwa terdekat pemilu 2024 kita bisa menjadi partai pemenang pemilu, kemudian ada juga di tingkat daerah kita bisa ada penambahan kursi untuk anggota DPRD-nya, dan tentunya yang menjadi poin utama harapan kami adalah Partai Golkar selalu diterima oleh rakyat untuk memberikan kontribusi berupa pembangunan baik material maupun non-material. Para peserta memberikan testimoni kemeriahan acara HUT Golkar, diantaranya Manohara dan Mita. Mereka mengaku senang bisa mengikuti perlombaan tersebut karena bertemu teman baru dan bisa menunjukkan kemampuannya. Mereka juga mengaku senang karena bisa mendapatkan uang saweran dan bisa menjadi juara. Golkar, kartu Zumba. Saweran 50 ini tadi. Senang nggak? Zumba sehat dalam rangka HUT Golkar. Dapat juara berapa Mbak ini Mbak? Juara 1. Dapat hadiah apa Mbak? Hadiah piala sama uang tunai. Senang apa tidak Mbak di sini Mbak? Senang sekali dong. Juara 1 masa nggak senang? Ada itu Mbak, ada apa pesan-pesannya ya buat Partai Golkar di hari ulang tahunnya ini Mbak? Semoga Golkar tetap tambah sukses. Semoga nanti dapat suara banyak di pemilu tahun depan. Dan semoga kader-kadernya dapat membantu masyarakat lah, intinya menjadi DPR maupun DPRD. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pelatih Persipa Nazar Mustafa diberhentikan usai anak didiknya menelan 2 kali pil pahit kekalahan di kandang sendiri pada Liga 2 melawan PSCS Cilacap dan Persela Lamongan. Pemberhentian ini berasal dari tuntutan ratusan patifosi yang memblokade gerbang Stadion Joyokusumo Pati dan meminta untuk Nazar Mustafa diberhentikan. Inilah aksi supporter Persipa Pati yang memblokade pagar Stadion Joyokusumo Pati sambil menyerukan kata Nazal out. Aksi dilatar belakangi kekecewaan supporter dengan hasil Laskar Saridin 2 kali bermain di kandang, namun tak bisa meraih kemenangan. Pada pertandingan melawan PSCS Cilacap pada 24 September lalu dengan skor 1-1 dan pertandingan melawan Persela Lamongan sore lalu dengan hasil 2-3. Ribuan supporter yang tergabung dalam patifosi memblokade pagar Stadion Joyokusumo Pati kurang lebih 1 jam pasca pertandingan. Akibatnya ofisial Persipa maupun Persela Lamongan harus tertahan di dalam stadion. Nazar Mustafa, pelatih Persipa, menuturkan semua hasil yang dicetak oleh anak didiknya merupakan kesalahannya dan menjadi tanggung jawab penuh dirinya. Dirinya pun menyerahkan keputusan pemberhentian kepada manajemen. Dengan hasil ini saya bertanggung jawab ya, semuanya saya serahkan manajemen. Ya, saya sudah maksimal, manajemen monggo silakan ya, saya sudah. Nah, saya intinya berjuang untuk Pati, saya tidak akan berkhianat. Saya dari Liga 3 naik ke Liga 2, saya mati-matian, tidak ada kata. Ya.
Menanggapi desakan tersebut di depan para supporter, CEO Persipap Pati Joni Kurnianto bersama dengan manajemen menyatakan pemberhentian pelatih Nazar Mustafa. Iya nanti karena dari manajemen tadi juga menyampaikan seperti itu. Ya cuma intinya saya tuh CEO itu mencari duit, ya mencari duit, mencari fasilitas, mengamankan pemain itu. Joni Kurnianto menambahkan rasa terima kasihnya kepada Nazar Mustafa yang telah berjasa membina, melatih, dan mendidik Persipap Pati sehingga dapat naik kasta dari Liga 3 menjadi Liga 2. Usai tuntutan mereka terpenuhi, ratusan Patifosi langsung membubarkan diri. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Pelatih Persipa Nazar Mustafa dihentikan usai anak didiknya menelan 2 kali pil pahit kekalahan di kandang pada laga Liga 2 melawan PSJS Cilacap dan Persela Lamongan. Pemberhentian ini berasal dari tuntutan ratusan Patifosi yang memblokade gerbang Stadion Jagosumo Pati mendesak Nazar Mustafa berhenti. Kuota rehabilitasi Margo Laras Pati penuh, daftar Adrian pun panjang menanti. Hal ini berdasarkan pertimbangan fasilitas yang ada. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah bangunan gudang penyimpanan kayu di Rembang, Jawa Tengah. Diduga api berasal dari pembakaran sampah warga dan merembet ke area gudang kayu. Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Minggu 22 Oktober, Partai Golongan Karya atau Golkar di Kabupaten Rembang memperingati hari ulang tahun atau HUT di halaman gedung DPD setempat dengan menggelar lomba Zumba untuk umum. Sekitar 200 peserta yang didominasi emak-emak saling adu kemampuan di hadapan juri. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.